Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. 1 bulan telah berlalu, tidak terasa ya. Kita akan kembali memasuki perjamuan kudus dan supaya seimbang mengantar ke dalam perjamuan kudus bulan yang lalu, saya presentasikan kebenaran firman dari Alkitab tentang neraka, dan minggu pagi ini mengantar kita ke perjamuan kudus juga. Saya akan presentasikan aspek tentang sorga ya. Dan yang saya presentasikan ini adalah hasil studi saya dalam menggali kebenaran firman dikaitkan dengan perkembangan zaman ya. Di mana kita hidup, di mana kepintaran, kepandaian manusia sudah sedemikian meningkat. Lalu oleh itu teknologi sudah berhasil digapai dengan berbagai keajaiban ciptaan manusia. Ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, robot, komputer yang semakin canggih dan lain sebagainya. Lalu ada berbagai trans ya, saya sudah terangkan, trans itu menyeberang. Ada transhumanisme, mencoba manusia menyeberang dalam pengertian meraih satu kondisi yang dikatakan jauh lebih hebat dari manusia yang ada. Mungkin terinspirasi oleh film-film superhero, ada Superman di sana dengan sosok seorang manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Mungkin impian kita ke sana dengan transhumanisme, jadi mencoba menyeberang, melampaui batas-batas di mana Tuhan menciptakan kita, gitu. Lebih dari itu. Maka kemudian kita dengar dengan teknologi yang ada, manusia ditanami oleh chip sampai ke sana. Paling tidak aplikasi yang sudah dilakukan sampai hari ini, kita tahu perusahaannya Elon Musk mempelopori ini. Kalau chip ditanam di bagian tubuh lain, itu sudah lama di tangan misalkan sebagai alat bantu untuk identifikasi dalam berbagai aplikasi, misalkan absensi ya, karyawan yang masuk kerja tinggal mendekatkan telapak tangannya ke scanner, lalu datanya langsung terekam. Lalu juga ada yang dipakai sebagai alat transaksi gitu ya. Di kasir ada alat pembacanya, tinggal dekatkan misalkan telunjuk atau jempol kita karena sudah ditanami chip. Chipnya kecil ya, bahkan lebih kecil dari sebutir beras, semacam disuntikan gitu. Nanti tinggal didekatkan, lalu berkuranglah dana di rekening kita untuk membayar belanjaan kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, lebih jauh chip ini kemudian ditanam di otak manusia, dan tujuan awalnya sebagaimana biasa manusia berkreasi adalah untuk membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan karena misalkan mengalami kecelakaan. Kemarin satu aplikasinya saya sudah baca di berita, orang yang tidak bisa lagi bergerak, lumpuh, jadi karena satu kecelakaan dia mengalami kelumpuhan badan karena keterbatasan otak ya, karena kecelakaan yang terjadi semacam kerusakan di sini. Jadi hanya bisa terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi setelah ditanam oleh chip ini, dia bisa melakukan hal-hal langsung dari otaknya, misalkan mengoperasikan komputer gitu kan. Lalu komputer mengoperasikan berbagai alat gitu kan. Sekarang kan segala jenis alat sudah dikendalikan oleh komputer, bergerak sendiri gitu. Jadi dia walaupun terbaring, tapi
karena otaknya sudah ditanami chip ini, dia bisa mengendalikan hal-hal lain. Dia bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Jadi chip ini di awal kemunculannya memang tujuannya bagus, membantu manusia. Ya. Tetapi kita tidak tahu ambisi manusia yang ada di dalam dosa. Sekali lagi, dosa esensinya adalah ego. Nanti ke depan aplikasinya seperti apa, kita tidak tahu ya. Tetapi transhumanisme ini sudah dibahas dalam berbagai buku, mungkin jemaat bisa cari di toko buku rohani, toko buku Kristen. Berbagai ahli teologi sudah mengangkat ini sebagai bahasan dan memperingatkan. Sekali lagi ya, ketika kita membahas tentang kekristenan, kita sudah belajar ada cultural Christianity, ada liberal Christianity, lalu ada apa yang sekarang digembar-gemborkan? Progressive Christianity. Nah, dalam progressive Christianity, manusia mengejar progres ke depan, tapi kita sudah bahas bahwa sebenarnya yang Allah rindukan adalah justru kembali ke belakang dalam hal rohani, gitu ya. Karena manusia dalam dosa, walaupun berhasil menggapai progres yang luar biasa secara jasmani ya tentu saja dengan kepandaian otaknya dan kecanggihan teknologi yang berhasil diciptakan, kalau secara rohani masih terpisah dari Allah, secara rohani masih mati, kan ujung-ujungnya tetap saja masuk neraka. Lalu buat apa? Kita coba menyuarakan ini bahwa yang terpenting adalah secara rohani kembali cari jalan-jalan yang dahulu kala. Kita sudah pelajari ayatnya. Ini lebih penting daripada mengejar progres ke depan secara jasmani, gitu kan? Pastikan kita masuk orang-orang yang nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Karena dunia ini akan lenyap, akan binasa, akan berakhir. Buat apa progres duniawi, jasmani kita capai setinggi-tingginya ketika dunia berakhir, ketika dunia binasa, kita termasuk yang ikut binasa bersama dunia. Gitu ya. Jadi Alkitab memperingatkan ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bukan progres jasmani, justru balik kepada Allah. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Demikian Allah katakan dalam kitab Sakarya, kita sudah belajar ya. Nah, jadi dalam progres ini, di awal, saya kasih contoh tadi tentang chip yang transplant di otak manusia. Pada awal kemunculannya mungkin tujuannya baik, membantu keterbatasan manusia yang karena kecelakaan tadi contohnya ya. Dengan transplant chip ini dia bisa melakukan hal yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Tapi ke depan siapa tahu ya. Sekali lagi hati manusia yang sudah broken, sudah rusak karena dosa, itu akan memunculkan implikasi-implikasi yang bahkan dengan progres yang luar biasa itu semakin menjauhi Tuhan. Nah, dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, saya coba melakukan studi tentang satu hal, aspek yang berkaitan dengan sorga yang akan kita tuju, dan saya akan presentasikan ini ke hadapan jemaat. Silakan dipelajari, silakan digali lebih dalam, khususnya dari Alkitab dan dari pengetahuan yang ada, lalu uji, tangkap pesan rohaninya, lalu kalau mendapati itu benar, memang demikian apa yang dikatakan Alkitab, pesan rohaninya ya, lalu implementasikan itu dalam kehidupan kita ya, biarkan itu, relakan itu kebenaran firman oleh kuasa Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Oke, kita akan mulai, ini judulnya ya, laut pun tidak ada lagi. Saya kasih jemaat memandang dulu ini gambaran laut. Saya kasih ilustrasi. Karena katanya nanti laut pun tidak ada lagi, gitu ya. Jadi kumpulan air dalam jumlah besar seperti yang kita lihat sekarang katanya nanti tidak ada lagi. Dari mana ungkapan ini saya ambil? Sebagian jemaat pasti sudah tahu Wahyu 21 ayat yang pertama. Ini Wahyu 21 dan 22 realitas sorga ya, sudah masuk ke eternal state, kekal tapi hidup kekal, gitu ya. Saya bacakan.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Fokus kepada ungkapan di kalimat terakhir ini yang tadi saya jadikan judul khotbah saya. Ini yang saya lakukan studi dan saya coba presentasikan kepada jemaat. Nah, kalau jemaat bergelut dengan teologi Kristen, lalu baca berbagai buku, sebenarnya ungkapan laut pun tidak ada lagi nanti di bumi baru langit baru itu sudah banyak orang mencoba menafsirkan. Orang melakukan studi lalu mempresentasikan hasil studinya dalam berbagai publikasi, buku, majalah, tulisan majalah, bahkan di internet. Nah, saya akan sajikan kepada jemaat dua yang paling umum, ada berbagai, mungkin lain dari yang dua ini, tafsir tentang laut pun tidak ada lagi, tapi masuk ke dalam dua kategori ini. Jadi saya masukkan ke dalam dua yang pertama, lalu kita akan mencoba menggali kebenaran Alkitab dalam poin yang ketiga ya. Coba saya bacakan dulu. John MacArthur, salah seorang ahli teologi reform, menuliskan dalam buku tafsir Alkitabnya seperti ini. Tentang laut pun tidak ada lagi ya. Saat ini 3/4 permukaan bumi adalah air yang kita tempati. Bumi sekarang yang kata Wahyu tadi akan berlalu, akan binasa, akan lenyap. Saat ini 3/4 permukaan bumi adalah air. Tetapi lingkungan baru nanti di bumi baru langit baru yang dikatakan laut pun tidak ada lagi, tidak akan lagi berbasis air, katanya, ya, menurut tafsir John MacArthur. Dan akan memiliki kondisi iklim yang sangat berbeda. Nah, saya dalam pelajaran eskatologi sering menyampaikan bahwa tentang hal bumi baru, langit baru, memang banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Kita akan mengalaminya nanti, kita mengimani karena Allah mengatakannya di dalam Alkitab. Tetapi bagaimana realitasnya yang akan kita alami nanti, itu blank. Gitu. Karena pikiran kita kan sudah terpenjara referensi kepada dunia sekarang ini. Dibawa untuk membayangkan nanti itu lain sama sekali gitu. Yang sekarang itu akan lenyap. Nah, contohnya saya pernah bahas tentang tubuh baru yang akan kita pakai, yang roh kita akan diami di bumi baru, langit baru. Nah, tubuh baru ini tidak lagi berbasiskan unsur-unsur yang ada sekarang. Kita sudah belajar di surat Petrus, bumi dan unsur-unsurnya akan terbakar habis nanti ya, kiamat nanti. Lalu kita berpikir tubuh baru kita unsurnya apa? Kalau tubuh sekarang itu kan carbon base, ya disebutnya orang pinter katakan carbon base, berbasiskan unsur C karbon gitu. Jadi kalau dulu pelajaran kimia ada yang namanya tabel periodik mencantumkan unsur-unsur yang ada di bumi. Salah satunya kan unsur karbon, C, lambangnya C. Kalau oksigen O, begitu ya. Nah, tubuh manusia yang sekarang ini unsurnya yang menyusun tubuh kita itu karbon. Ya, kalau diuraikan di tubuh manusia, lalu diteliti di laboratorium, itu akan diketahui bahwa unsur utamanya karbon. Makanya disebut carbon base. Dan kehidupan manusia, MacArthur katakan di dunia sekarang ini water based, gitu kan, basisnya air. Dikatakan 3/4 permukaan bumi ditutupi oleh air, laut, kan. Bahkan tubuh manusia kan kita sudah tahu unsur terbesarnya adalah air ya. Nanti di bumi baru langit baru kita tidak bisa membayangkan yang membentuk tubuh manusia saja, tubuh baru kita, tubuh kemuliaan apa gitu. Karena kita memberikan gambaran seperti tubuh yang dimiliki Yesus ketika bangkit dari mati. Makanya disebut dia yang sulung kan, dari banyak saudara. Kita orang percaya yang iman Kristennya benar, diberikan sebutan saudara-saudara Yesus.
Jadi Yesus itu kakak kita gitu, saudara sulung kita. Nah, kebangkitan kita mengikuti saudara sulung kita. Jadi kita di dalam Kristus mengalami mati terhadap hidup lama, lalu bangkit. Itu secara rohani ya. Secara tubuh jasmani pun demikian. Kita yang mati nanti akan dibangkitkan saat kedatangan Yesus yang kedua. Itu kebangkitan yang pertama ya, orang-orang percaya. Yang masih hidup ketika Yesus datang itu akan diubahkan seketika dengan tubuh kemuliaan itu. Nah, tubuh kemuliaan ini digambarkan seperti yang Yesus miliki, kenakan ketika dia bangkit dari mati. Nah, kita dapat ceritakan di Injil, informasi yang kita dapatkan dari cerita di Injil, bagaimana tubuh kemuliaan yang dikenakan Yesus ketika bangkit dari mati. Salah satunya bisa berpindah tempat dalam sekejap, gitu kan. Kita mendapatkan informasi bahwa tubuh kemuliaan yang Yesus kenakan ketika dia bangkit dari mati seperti itu, ya. Lalu bisa tembus dinding ketika murid-murid dalam ketakutan berkumpul di rumah Yerusalem, lalu semua pintu mereka kunci karena ketakutan setelah Yesus mati. Tiba-tiba Yesus ada di dalam, di antara mereka. Gitu kan. Jadi tubuh barunya Yesus ketika dia bangkit dari mati bisa tembus tembok. Maka tidak lagi carbon based kan, tapi kita tidak tahu gitu. Di bumi baru, langit baru ada unsur apa saja, tapi yang kita tahu Alkitab katakan unsur-unsur yang ada dalam periodik tabel periodik yang kita pelajari SMA, pelajaran kimia, itu akan binasa, akan lenyap dalam nyala api. Kan? Maka nanti tubuh kemuliaan walaupun lahiriah, tapi seperti apa kita tidak bisa membayangkan. Demikian juga dengan bumi baru yang akan kita tempati. Nah, John MacArthur bilang akan berbeda secara geografis, geologis, apalagi. Akan berbeda dengan sekarang. Mungkin kita tidak perlu lagi yang namanya lapisan atmosfer untuk bernapas. Kita tidak tahu. Mungkin kita tidak perlu lagi yang namanya oksigen untuk bernapas. Kita tidak tahu. Ya. Maka bahwa laut pun secara fisik tidak ada lagi, bisa jadi. Kita tidak bisa membayangkan sekarang, tapi apa yang diinformasikan Allah, dituliskan Allah dalam kitabnya kita percaya. Karena kita menempatkan otoritas Alkitab di atas segalanya. Begitu ya. Nah, ini saya sebut sebagai tafsir secara literal. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jika kita mengakui bahwa Alkitab berisi firman Allah, maka kita tidak akan menafsirkannya sembarangan, melainkan secara sehat dalam satu pengajaran yang sistematis. Dalam pelajaran hermeneutik yang sehat, memang pendekatan kita yang utama, yang pertama dalam menafsirkan Alkitab adalah literal. Sebisa mungkin semua ditafsirkan secara literal, kecuali Alkitab sendiri memberikan petunjuk bahwa itu tidak untuk ditafsirkan literal. Dalam hermeneutik yang sehat, pendekatan penafsiran yang pertama dan terutama adalah literal. Setiap tulisan diartikan persis seperti yang dituliskan sebagaimana kita memahaminya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk merohanikannya atau mengalegorikannya jika memang konteks menunjukkan bahwa itu memang harus dirohanikan atau dialegorikan. Atau dengan kata lain, kita mengalegorikan satu teks atau bagian teks, peristiwa, ungkapan, kalimat, kata, jika dan hanya jika Alkitab sendiri mengalegorikannya. Begitu ya. Nah, salah satu prinsip menafsirkan teks Alkitab yang katakanlah berseberangan dengan literal, saya sudah pernah terangkan juga, itu yang namanya alegori. Jadi kalau literal itu ya dikatakan laut, laut. Gitu kan?
Tapi kalau alegori, ini merohanikan. Nah, kita tidak anti dengan alegori, Alkitab memakai prinsip alegori. Tapi sekali lagi hati-hati, karena dalam praktek kekristenan sekarang, dimulai sejak zaman Katolik Roma dulu sehingga terjadi yang namanya reformasi, alegorinya kebablasan. Tidak ada batasan, tidak ada prinsip yang bisa dipegang. Semua dialegorikan seenaknya. Gitu kan? Nah, kita lihat praktek alegori yang kebablasan ini dalam kekristenan sekarang. Khususnya karena kita lama berada di sana, cultural Christianity, Pentakosta karismatik masuk di sana. Katolik Roma masuk di sana. Jadi dalam cultural Christianity, alegori ini dipakai kebablasan. Semua dirohanikan. Nah, alegori itu dalam batas-batas tertentu adalah sah dipakai oleh Alkitab. Tapi sekali lagi, kita mengalegorikan teks Alkitab hanya jika Alkitab sendiri mengalegorikannya. Kalau Alkitab tidak mengalegorikannya, maka kita harus menafsirkan secara literal. Maka John MacArthur sebagai seorang reform dan kita yang ada di dalamnya, teologi reform, yang menempatkan otoritas Alkitab di atas segala sesuatu, pendekatan kita yang pertama adalah literal. Dalam hermeneutik yang sehat, jangan mengalegorikan teks atau bagian teks, peristiwa, ungkapan, kalimat, kata, Alkitab, jika indikasi atau konteks memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa teks atau bagian teks, peristiwa, ungkapan, kalimat, kata Alkitab itu adalah memiliki makna literal. Sekali kita memaksakan penafsiran alegori terhadapnya, akan membawa kita kepada tindakan mengalegorikan tanpa batas alias kebablasan. Maka pendapat yang pertama menafsirkan secara literal bahwa laut yang tidak ada lagi di bumi baru adalah laut betulan. Kita tangkap. Jadi ini memang berbicara laut beneran, kumpulan air. Gitu ya. Kita tidak akan mengalegorikan kalau tidak ada bukti dalam Alkitab bahwa laut bisa dialegorikan. Maka biar jemaat sampai situ. Nah, saya kasih contoh alegori yang kebablasan. Waduh, begitu banyak. Dalam teologi kacaunya Pentakosta karismatik, kebablasan alegori ini bahkan otoritasnya dipegang oleh masing-masing mereka atau pribadi yang mengaku pendeta, gembala, hamba Tuhan. Bisa seenaknya mengalegorikan teks Alkitab sesuai dengan ilham mereka ketika menyampaikan teks Alkitab itu. Ya, tidak ada prinsip yang dipegang sehingga penafsiran 10 orang bisa 10 macam berbeda-beda. Padahal teks Alkitab yang sama. Nah, salah satu contoh yang sekali lagi ya, hati-hati. Ini bisa dipakai iblis untuk menyesatkan. Yang sempat populer beberapa waktu lalu, alegori yang kebablasan adalah menafsirkan hujan awal, hujan akhir di kitab Yoel sebagai pencurahan Roh Kudus pertama dan kedua. Gitu kan? Jadi mereka mengklaim ada pencurahan Roh Kudus lanjutan dari yang terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu di Yerusalem yang ditulis di Kisah Rasul pasal 2, ada lagi lanjutannya. Kenapa? Karena Alkitab sudah menuliskan di kitab Yoel yang terjadi dan dituliskan di kitab para rasul, di Kisah para Rasul pasal 2 adalah hujan awal. Yang kami alami Pentakosta karismatik adalah hujan akhir. Pencurahan Roh Kudus kedua, bahkan saking kebablasannya sempat muncul ide tentang pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Nah, gimana nangkap kebablasan menafsirkan teks Alkitab ini? Kalau sudah ada pencurahan Roh Kudus kedua, ketiga, lalu kapan berakhirnya kita tidak tahu. Sesuai dengan kebutuhan manusia, ego kan, dosa itu kan ego esensinya. Saya perlu nih. Maka kita melihat teologi yang kacau balau di sekitar kita, khususnya dalam
Teologi yang dianut oleh cultural Christianity. Yang saya katakan berulang kali, sebenarnya mereka nggak punya teologi. Karena itu karangan manusia, kalau karangan manusia itu bukan teologi lagi. Teologi itu kan teosnya Allah, logosnya pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah itu hanya diberikan dari Allah sendiri. Alkitab, Allah yang mewahyukan. Tetapi kalau itu reka-rekaan manusia, imajinasi manusia, ciptaan manusia untuk mengakomodasi ego dan kepentingan manusia, itu bukan teologi, nggak berhak disebut teologi. Karena teonya di situ siapa? Tidak lagi menunjuk kepada Allah yang satu-satunya, Allah yang benar, YHWH. Ya. Contoh alegori yang kebablasan. Dan dalam pengalaman saya, mungkin jemaat Ibu Gembala juga termasuk hidup berpuluh-puluh tahun di dunia Pantekosta karismatik, itu kita sangat kenyang dengan penafsiran Alkitab yang kebablasan. Seolah siapapun yang naik mimbar, otoritas ada di tangan saya baca teks Alkitab yang mana, menafsirkannya seperti apa, terserah saya. Lalu mengklaimlah bahwa penafsiran yang dia dapat itu, yang dia sampaikan kepada jemaat, dia peroleh langsung dari Allah. Oh tadi saya bermimpi tadi malam. Ini kan gaya-gaya pengalaman yang kita patut pertanyakan karena kita nggak menyaksikan. Saya bertemu dengan Yesus, siapa saksinya? Yesus sendiri. Oh, nanya kepada siapa dong? Gitu ya. Nah alegori ini merohanikan hal yang sebenarnya tidak harus dirohanikan, itu sudah kebablasan. Nah teks tentang hujan awal dan hujan akhir yang dituliskan di kitab Yoel sebenarnya nubuatan apa yang akan terjadi di millennial kingdom. Itu berbicara tentang hujan betulan. Di mana dalam kerajaan 1000 tahun damai karena Yesus yang memerintah, saya ulang lagi pelajaran kitab Zakaria kemarin. Karena Yesus yang memerintah, semua tunduk kepadanya termasuk alam. Maka yang sekarang kita alami, iklim kacau, cuaca kacau, hujan kacau, entah kita ada di musim hujan atau musim panas. Kita alami kan? Nah nanti di millennial kingdom, karena yang memerintah, yang duduk di tahta sang raja di atas segala, raja Tuhan Yesus sendiri, alam tunduk. Maka saat itu yang namanya hujan tunduk. Dia kembali pada waktu Allah menciptakannya di awal, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Maka dikatakan Yoel dalam nubuatannya tentang millennial kingdom, dan sebenarnya ini disinggung di kitab-kitab lain ya. Contohnya Yesaya. Itu musim akan teratur kembali. Tunduk kepada sang raja di atas segala raja. Termasuk hujan awal, hujan akhir. Itu yang dikatakan Yoel dalam kitabnya. Hujan awal akan turun pada musimnya, pada waktunya. Hujan akhir akan turun pada waktunya. Sehingga yang namanya panen, orang bercocok tanam lalu menghasilkan panen melimpah. Itu digambarkan Yesaya, waduh demikian luar biasa melimpah panen itu. Ya, orang bersukaria ketika panen. Sampai diangkut dengan pedati itu, kereta kuda, hasil panen sampai berjatuhan di jalan, saking limpahnya. Itu yang digambarkan. Kenapa? Karena hujan awal, hujan akhir normal. Nah saya sudah terangkan apa fungsi hujan awal, hujan akhir di wilayah sana. Kita di Indonesia tidak mengalami. Gitu. Tapi di sana tuh dikaitkan dengan bercocok tanam. Hujan awal itu kan untuk menggemburkan tanah. Jadi tanah yang kosong setelah dipanen itu diberikan hujan awal oleh Tuhan supaya gembur. Ketika bangsa Israel mengolah itu mudah menanam benih baru. Itu hujan awal, lalu hujan akhir turun ketika mau panen. Jadi tumbuhan yang sudah bernasi ini berisi bulir-bulir gandum, diberikan hujan terakhir supaya lebih gemuk gitu buahnya. Sehingga kemudian ketika dipanen menghasilkan panen yang berlimpah. Itu hujan awal, hujan akhir. Nah karena dosa, lalu Allah memperingatkan manusia lewat fenomena alam, ayatnya di
tawarik ya. Bahkan bencana pun ketika Allah kirim sebenarnya memberi pesan pertobatan kembali kepada Allah. Cari Dia, cari wajahnya, merendahkan diri. Bertobat, Tuhan akan memulihkan. Nah pemulihan ini yang Tuhan katakan, sempurnanya akan terjadi nanti di millennial kingdom sebelum masuk ke bumi baru, langit baru. Itu yang dinubuatkan oleh Yoel. Tapi di tangan Pantekosta karismatik, hujan awal, hujan akhir bisa ditafsirkan sebagai pencurahan Roh Kudus pertama dan kedua. Dan itu implikasi teologisnya itu parah. Ketika kita percaya ada Pantekosta kedua, ketiga, dan seterusnya, berarti Allah tidak bisa dipercaya. Berarti Pantekosta pertama pencurahan Roh Kudus yang seharusnya satu-satunya, kita hanya menuliskan satu kali pencurahan Roh Kudus dan itu cukup. Tapi ketika kita percaya doktrin pencurahan Roh Kudus atau Pantekosta kedua, ketiga, maka kita sebenarnya sedang menghujat Allah. Hati-hati loh dengan teologi-teologi sekarang. Jangan mengaminkan menerima tanpa ada proses pengajaran yang sehat dan sistematis. Ini bahayanya pengkhotbah sekarang. Apalagi yang muncul di YouTube itu. Mereka seenaknya saja menafsirkan Alkitab. Nah kita menyuarakan pengajaran yang sehat dan sistematis. Sehatnya itu hermeneutik, cara menafsirkan sehat. Nah alegori ini kalau sudah kebablasan demikian. Yang berbicara tentang hujan betulan, dirohanikan, dialegorikan menjadi pencurahan Roh Kudus. Nah jemaat akan mendapati contoh-contoh lain, apalagi yang punya pengalaman bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan lahir dan besar dalam teologi Pantekosta karismatik. Itu maaf saya katakan, sekarang kita rasakan enak. Begitu seenaknya, begitu gampangnya mereka mengalegorikan teks Alkitab. Nah, reform di lain sisi berseberangan ya, dengan cultural Christianity, teguh memegang prinsip ini. Literal. Kecuali Alkitab sendiri mengalegorikannya. Nah saya sudah berikan contoh di mana Alkitab mengalegorikan. Alegori itu kan merohanikan itu bentuknya bisa macam-macam dalam Alkitab. Contohnya simbolisme perlambang. Misalkan domba yang disembelih sebagai korban dalam perjanjian lama itu melambangkan tentang korban Yesus. Itu bentuk alegori, salah satu bentuk alegori. Merohanikan. Tapi karena Alkitab sendiri merohanikan itu memang sepanjang perjanjian lama ada tindakan bangsa Israel atas perintah Allah menyembelih binatang untuk korban penebus dosa. Memang Allah lakukan dalam rencana kekalnya, dalam pemikiran Allah yang sempurna untuk mewartakan tentang Injil. Jadi jangan bilang Injil baru diberitakan di perjanjian baru. Injil itu sejak Kejadian sudah diberitakan lewat korban binatang. Ingat berapa kali korban binatang paling tidak di awal yang kita sebut sebagai apa? Benih Injil mula-mula. Ketika Allah memberikan pakaian dari kulit binatang untuk menggantikan cawat dari daun, dari pohon yang dibikin oleh Adam dan Hawa sendiri, lalu Allah menggantikan dengan kulit binatang. Di sana sudah terjadi korban, betul ya? Karena keberdosaan manusia. Lalu ketika keluarga Nuh keluar dari Bahtera, yang pertama mereka lakukan adalah memberikan korban bakaran. Nah ini sudah Allah set sedemikian rupa untuk menjadi simbol matinya pribadi kedua dari Trinitas, yaitu Allah Anak di atas salib. Dan itu digenapi di perjanjian baru. Itu salah satu bentuk alegori. Bahkan ketika dalam peristiwa bangsa Israel dihukum oleh Allah dengan ular tedung, ingat peristiwa itu? Musa diperintahkan untuk membuat satu ular tedung dari tembaga, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Lalu bangsa Israel yang melihat kepada ular tembaga itu
diselamatkan dari serangan ular tedung. Ingat peristiwanya di Perjanjian Lama? Lalu itu dipakai dalam Perjanjian Baru sebagai alegori dari dinaikannya Yesus di atas salib. Manusia sudah dalam serangan ular tedung dosa. Tapi ketika dia percaya kepada anak Allah yang dinaikkan, yang ditinggikan, mengakui dosanya, minta ampun, bertobat, maka dia akan diselamatkan dari dosa itu. Nah, Alkitab sendiri memang memakai peristiwa Musa membuat ular tedung dari tembaga lalu dinaikkan ini sebagai perlambang, sebagai alegori dari peristiwa Yesus diangkat di atas salib. Ada banyak hal alegori itu sah dipakai oleh Alkitab. Tetapi sekali lagi patokan kita hanya mengalegorikan teks dalam Alkitab kalau Alkitab sendiri mengalegorikannya. Di luar itu ya jangan. Contoh terakhir. Perjanjian Baru menuliskan firman dalam Alkitab menggambarkan sebagai pedang bermata dua. Masih ingat ayatnya di mana? Bahkan di Wahyu kita lihat pedang yang keluar dari mulut. Ya, itu melambangkan firman. Itu adalah alegori. Salah satu bentuk alegori. Tapi alegori ini kita pakai karena Alkitab sendiri, firman Allah sendiri memakai itu. Tapi hati-hati, tidak semua kata pedang dalam Alkitab bisa kita artikan sebagai firman. Kalau Alkitab tidak memakai itu sebagai perlambang dari firman, jangan. Bahkan untuk teks atau bagian teks, peristiwa, ungkapan, kalimat, kata yang dialegorikan oleh Alkitab sendiri pun tidak berarti itu berlaku untuk semua teks atau bagian teks, peristiwa, ungkapan, kalimat, kata yang sama di bagian lain Alkitab. Konteks tetap harus diperhatikan. Nah, saya pernah menahan tawa saya ketika saya mendengar satu khotbah. Lalu pengkhotbah ini mengalegorikan kata pedang di Perjanjian Lama yang katanya dibawa oleh salah satu panglima perang dan dia meletakkan pedang itu di pangkal paha. Lalu dia mengalegorikan pedang di sana sebagai firman. Yang langsung muncul dalam hati saya adalah emang orang bawa-bawa firman di pangkal paha. Dan saya sempat menahan tawa jujur. Jadi jemaat mendapat bayangan ketika kita menggunakan prinsip alegori kebablasan, Alkitab tidak mengalegorikannya, lalu kita memaksa mengalegorikannya, maka yang didapatkan adalah penafsiran Alkitab yang, maaf saya pakai kata ini, konyol. Nah, firman dibawa di pangkal paha sama konyolnya dengan penafsiran ada Pantekosta kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, bahayanya alegori. Maka kita pegang sekali lagi literal, kecuali Alkitab sendiri mengalegorikannya. Jadi saya juga termasuk reform, kita reform. Walaupun bendera kita Pantekosta, tapi teologi kita adalah teologi Alkitabiah, menempatkan otoritas Alkitab di atas segalanya. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jika kita mengakui bahwa Alkitab berisi firman Allah, maka kita tidak akan menafsirkannya sembarangan, melainkan secara sehat dalam satu pengajaran yang sistematis. Kalah semua, bahkan sains. Nanti kita lihat, sains yang dianggap kebenaran oleh sebagian besar manusia, kalau itu bertentangan dengan Alkitab, ya otoritas tertinggi. Kita katakan ini yang betul. Nanti saya saksikan ya. Jadi literal itu bagian dari hermeneutik yang sehat ya. Bagian dari 5 aturan emas cara menafsirkan Alkitab yang sehat. Jemaat masih ingat? Selain literal, buka lagi catatannya. Literal. Jadi kita ikut tafsirnya salah seorang diantaranya John MacArthur. Dan tradisi reform mengatakan, oh laut ini berbicara tentang laut betulan.
Nah, walaupun secara manusia kita sulit membayangkan, masa sih di bumi baru nanti tidak ada laut? Padahal dikatakan ada aliran sungai di Wahyu pasal 22. Kalau ada aliran sungai, mengalir kemana kalau tidak ada laut? Tapi kita mengimani bahwa hal bumi baru, langit baru itu banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Itu ya, literal. Jadi agak panjang lebar supaya jemaat tangkap. Lalu yang kedua, ini masuk ke alegori, merohanikan. Nah kita lihat sah nggak alegorinya ya. Bagian kedua coba jemaat perhatikan dulu. Laut merupakan perlambang, salah satu bentuk alegori itu perlambang ya, simbolisme. Laut merupakan perlambang dari segala yang jahat atau dosa. Ini contoh-contoh ayat yang menguatkan alegori ini. Bahwa benar Alkitab sudah mengalegorikan tuh kata laut. Ya. Yang pertama, laut menyimpan orang-orang mati di dalamnya dan dikaitkan dengan kerajaan maut. Itu kita baca dalam Wahyu 20 ayat 13. Pada saat bumi lama, langit lama hilang, lenyap, sebelum kejadian orang-orang dilempar ke neraka itu dibangkitkan dulu. Itu kebangkitan yang kedua ya, orang-orang yang tidak percaya. Di mana dikatakan laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Untuk apa? Untuk menghadap tahta putih Allah, diketok palu lalu dilempar ke neraka. Jadi asosiasi tentang laut itu memang kerajaan maut. Satu hal yang berhubungan dengan yang jahat atau dosa. Itu bukti pertama ya. Lalu bukti kedua, antikristus yang dilambangkan sebagai binatang yang keluar dari laut. Itu ada di Wahyu 13 ayat yang pertama. Kemunculan pertama kali dalam penglihatan Rasul Yohanes di kitabnya tentang antikristus. Binatang yang keluar dari dalam laut. Kalau nabi palsu kan binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi binatang yang keluar dari laut, antikris, menunjukkan bahwa laut itu hubungannya memang dengan yang jahat-jahat. Yang berhubungan dengan dosa, antikristus gitu ya. Iya, Wahyu 13 ayat 1. Di mana laut di sini bisa jadi adalah alusi terhadap Yesaya 57 ayat 20. Jadi Yesaya 57 ayat 20 menuliskan kaitan laut dengan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan lah, dosa. Lalu digunakan lagi di kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes untuk menggambarkan hal yang sama ya. Yang menunjukkan kata laut kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu kan yang jauh dari kebenaran. Itu ya, itu bukti yang kedua. Lalu bukti yang ketiga kita dapatkan dalam Wahyu 17 ayat 15. Merujuk semua air kepada bangsa-bangsa jahat, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang menolak Yesus Kristus ya. Dan Wahyu 17 ayat 15 nanti kalau jemaat baca menuliskan itu. Bahkan ini pun rujukannya padanannya ada di Yesaya 17 ayat 12 dan 13. Memang laut atau kumpulan air itu untuk menggambarkan bangsa-bangsa di dunia ini yang menolak Yesus. Nanti akan mendapatkan hukuman ya, pada kedatangan Yesus yang kedua. Akan dikumpulkan di peperangan terakhir pada kedatangan Yesus yang kedua yang kita sudah belajar sebagai Armageddon ya. Nah, kalau laut dialegorikan sebagai hal yang berhubungan dengan yang jahat atau dosa, itu semua tidak akan ada lagi di langit baru bumi baru kan. Wahyu pasal 21 sendiri di ayat yang terakhir menuliskan, tidak akan masuk ke sana yang najis, tidak akan masuk ke sana manusia-manusia yang suka mengatakan dusta. Bumi baru, langit baru ya, sorga. Tidak akan ada lagi. Maka kalau ada kelompok sarjana Kristen, ahli teologi yang mengalegorikan kata laut, jemaat menangkap bahwa itu sah. Sah ya, sah bahwa laut yang tidak akan ada lagi di bumi baru, langit baru adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Dan ajaran Alkitab di keseluruhan Alkitab mendukung ini. Nangkap kan? Bedanya literal dan alegorikal. Nah kita sebagai reform memegang erat literal. Kecuali ada bukti kuat bahwa Alkitab firman sendiri mengalegorikan laut,
Sesuai dengan pendapat yang kedua. Jadi tidak apa-apa reform itu mengimplementasikan prinsip alegori, tidak apa-apa. Kita tidak anti. Asal memang ada bukti kuat dalam Alkitab bahwa laut bisa dialegorikan. Nah, kita masuk, maksudnya hasil studi saya ini saya presentasikan kepada jemaat dalam poin yang ketiga. Saya baca dulu ya. Laut berbicara tentang batas pemisah antara kekudusan Allah dari umat manusia yang berdosa. Yang tentu saja tidak akan ada lagi kelak di realitas kekekalan langit baru, bumi baru. Sekarang kita ada pemisah antara kita manusia berdosa dengan Allah yang maha kudus. Nanti kita lihat gambaran pemisah itu, kita lihat di mana-mana. Khususnya dalam Alkitab. Nah, kalau laut ini berbicara tentang pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha kudus, memang tidak akan ada lagi di sana. Bumi baru, langit baru. Akan kembali seperti Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di mana digambarkan di Kejadian pasal 3, Allah berjalan-jalan di taman itu di hari yang sejuk. Lalu memanggil, Adam, Hawa, di mana engkau? Tidak ada pemisah kan antara Allah yang roh, realitas rohani, dengan jasmani, Taman Eden. Nah kita bayangkan di bumi baru nanti tidak ada lagi. Nah mungkin apa yang dikatakan laut pun tidak ada lagi di Wahyu 21 ayat 1 adalah itu, tidak ada lagi pembatas. Nah saya melakukan studi itu, dan saya akan presentasikan kepada jemaat untuk jemaat pelajari lebih dalam dan uji. Oke? Nah karena saya awali dengan teknologi dan memang ada kaitannya, saya awali dengan presentasi saya tentang bagaimana kemajuan kecerdasan otak manusia, kepintaran manusia dalam teknologi. Khususnya yang berhubungan dengan eksplorasi ruang angkasa, luar angkasa ya. Nah saat-saat ini kalau jemaat lihat berita-berita di internet, kita dihebohkan dengan gambar-gambar yang berhasil dipotret oleh teleskop luar angkasa yang namanya James Webb. Jadi teleskop luar angkasa ini teleskop seperti yang kita gunakan sehari-hari untuk melihat benda-benda dari jarak jauh. Tapi dengan teknologi yang luar biasa lalu diorbitkan ke luar angkasa, tugasnya adalah memotret sebanyak mungkin, menangkap gambar-gambar luar angkasa lalu mengirimkannya ke bumi. Orang-orang di bumi meneliti, mengidentifikasi benda-benda yang tertangkap oleh foto-foto itu lalu mempelajarinya. Nah, di masa modern terobosan kita mengenal yang namanya Hubble Space Telescope, teleskop luar angkasa Hubble. Ya. Ini generasi yang sekarang sudah terlampaui karena ada generasi yang lebih canggih. Tapi Hubble ini masih mengorbit di luar angkasa, masih mengirimkan foto-foto. Ya. Nah, Hubble ini digantikan oleh teleskop yang namanya James Webb. Nah, sekarang yang mengirimkan foto-foto luar angkasa lalu bikin heboh dunia ilmu pengetahuan adalah foto-foto yang dikirim oleh James Webb Space Telescope ini. Karena resolusinya lebih tinggi, kemampuan memotretnya jauh lebih dalam di luar angkasa, lalu resolusinya karena lebih canggih itu lebih jelas gitu, objek-objek yang bisa difoto. Lalu dikirimkanlah foto-foto ke dunia, lalu ini membuat heboh karena berbagai hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, sekarang ketahuan dalam foto-foto yang dikirim oleh teleskop ini. Bahkan teleskop ini mau tidak mau akan mengoreksi kebenaran-kebenaran yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan yang selama ini kita pegang sebagai kebenaran. Contohnya bahwa alam semesta ini dimulai dengan satu proses yang namanya Big Bang. Kita lihat nanti ya. Nah nanti katanya di Mei 2027 NASA akan meluncurkan yang lebih baru. Namanya ini Nancy Grace Roman Space Telescope. Nah kita bayangkan kalau foto-foto yang dikirim oleh James Webb saja sudah menimbulkan heboh luar biasa dunia sains, apalagi yang dikirimkan oleh Nancy nanti ya. Tapi kita akan tunggu.
Berikut presentasi beberapa contoh berita atau liputan di mana para ahli ilmuwan dibuat bingung oleh fakta dan data yang didapat dari gambar-gambar, foto yang ditangkap dan dikirimkan oleh teleskop luar angkasa James Webb. Fakta dan data itu baru bagi manusia dan memunculkan keanehan karena tidak sesuai dengan kebenaran atau teori sains yang ada yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Tapi kalau jemaat searching di internet, YouTube saja, contoh-contoh yang saya tampilkan ada di YouTube ya. Saya presentasikan beberapa untuk mencermati kehebohan yang terjadi di dunia ilmu pengetahuan karena gambar-gambar yang dikirim oleh teleskop James Webb. Ini yang pertama. Karena James Webb bisa memoto sampai kedalaman yang lebih jauh, alam semesta, ruang angkasa, lalu salah satu foto yang dikirimnya memperlihatkan satu kumpulan benda di alam semesta ini yang sebelumnya tidak ada gitu. Lalu judulnya apa ini? Coba saya bacakan ya. Nobel winner warns it's another universe. James Webb Telescope saw strange things beyond the Big Bang. Ini ya tulisannya, saya bacakan. Jadi gambar ini di foto-foto yang dikirimkan oleh Hubble tidak ada. Para ahli bertanya-tanya apa ini? Nah, salah seorang yang memberi peringatan adalah pemenang hadiah Nobel. Jadi ini berita yang saya ambil itu bukan gosip ya, tapi dikeluarkan oleh ahlinya memang. Nanti saya beri di videonya situs webnya, jemaat bisa baca sendiri ya. Jadi ditemukan, oh ini apa ini? Ini apa ini? Setelah diteliti, dipelajari, wah kemungkinan ini satu alam semesta yang lain. Ini saya sudah bikin heboh. It's another universe. Ada alam semesta lain. Ini menurut manusia ya, sekali lagi kita tidak bisa langsung pegang sebagai kebenaran. Tapi berdasarkan fakta dan data yang manusia miliki, tidak bisa menjelaskan ini. Dikaitkan dengan alam semesta di mana kita ada. Maka kemudian ada orang pintar ahli yang berkata, itu alam semesta lain. Dan bahwa keberadaannya melampaui alam semesta kita harus mempertanyakan segala teori, segala kebenaran sains yang kita pegang selama ini. Gitu ya, kurang lebih dari satu foto. Kehebohan yang kedua. Kembali dari foto-foto yang dikirim James Webb, didapati satu objek, itu yang ini judulnya ya, NASA in Panic. Ini lembaga ruang angkasa Amerika, NASA, katanya dibikin panik para ahlinya dengan gambar ini apa ini? Yang kita lihat yang dikirim oleh James Webb Telescope ini apa gitu. Nah di sini ada tulisan Bill Nye ini seorang pinter ya, seorang saintis, ahli ilmu yang dikenal oleh dunia gitu. Bill Nye breaks silence on horrifying Webb telescope image that changes everything. Ya, coba dari satu gambar yang didapat dari satu foto yang dikirim oleh teleskop James Webb, ini seorang ahli, seorang pintar berkata, ini apa? Ini melampaui segala hal yang kita sudah definisikan sebagai kebenaran pengetahuan selama ini. Maka ini kemungkinan akan mengubah doktrin-doktrin, dalil-dalil sains yang selama ini kita pegang sebagai kebenaran. Makanya dia katakan horrifying. Ini mengerikan. Ya. Berikutnya, contoh. Tadi NASA katanya panik, sekarang NASA shock. Ini dalam satu gambar ditemukan lagi objek yang apa ini? Sehingga di sini dibubuhkan 3 tanda tanya ya. Di sini saya bacakan ya tulisannya. James Webb Telescope makes a shocking discovery. NASA is stunned, shock. Jadi foto-foto yang dikirimkan ini bikin shock, bikin takut. Manusia itu takut dengan hal-hal yang
tidak bisa dia pahami. Ya, kehebohan yang lain. Dari gambar-gambar, setelah dibandingkan dengan gambar-gambar yang selama ini kita punya, yang dikirim oleh Hubble, wah, ini katanya bukan galaksi ini. Para ahli mengidentifikasi ini bukan galaksi ini. Lalu kemudian mereka pada kesimpulan, there is no Big Bang. Coba jemaat, saya ajak merenungkan sedikit tentang betapa dahsyat dan hebatnya firman Allah yang ada dalam buku yang saya pegang ini. Teori Big Bang itu sejalan dengan teori evolusi. Tidak ada pencipta di sana. Alam semesta terjadi dengan sendirinya. Manusia terjadi dengan sendirinya. Tidak ada pertanggungjawaban di akhir nanti. Tidak ada yang namanya hal-hal rohani. Manusia mati-mati, maka nikmatilah hidup sekarang ini. Sebisa kita nikmati. Nah, teori Big Bang ini yang saya katakan selaras dengan teori evolusinya Darwin, itu sudah diajarkan sejak kapan kita balik lagi ke masa lalu. Dari SD, SMP, SMA kita mendapat pelajaran itu, lalu itu mencuci otak sebagian besar manusia sehingga manusia hidup seenaknya karena memegang bahwa loh, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada pencipta di sana. Yang kata Alkitab menanti di ujung akhir akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Tidak ada itu. Tidak ada penciptaan. Big Bang. Nikmati hidup seenaknya. Kalau mati ya mati. Maka kita melihat gaya hidup manusia seperti sekarang kita lihat. Termasuk dalam kekristenan loh yang tidak lagi. Mengindahkan kebenaran firman dalam Alkitab. Begitu memegang teori evolusi Darwin, begitu memegang teori Big Bang, bahwa segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, tidak ada pencipta, tidak ada Allah. Ketika teleskop James Webb mengirimkan gambar-gambar yang berhasil dia potret, salah satu kesimpulan yang menakutkan manusia adalah ternyata tidak ada Big Bang. Nah sebenarnya kan sains-sains yang diberikan pencerahan oleh Tuhan katakanlah, sudah menolak teori Big Bang. Karena begitu banyak bukti di alam sebenarnya yang menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Kita sudah belajar ya dalam teologi proper, saya tidak akan ulang. Kita lihat segala sesuatu bahkan tubuh manusia sendiri begitu teratur, begitu kompleks. Sehingga tidak mungkin sesuatu yang terjadi dengan sendirinya begitu kompleks, begitu teratur. Alam semesta, lingkungan di sekitar kita. Sehingga ada yang namanya intelligent designer di belakang semua yang ada. Ada yang mendesain dan dia adalah pribadi atau sesuatu yang begitu cerdas. Tentu saja menurut iman Kristen itu menunjuk kepada Allah YHWH. Jadi sebenarnya teori Big Bang, kalau kita orang Kristen imannya benar, hidup dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, walaupun di sekolah kita diajari teori Big Bang dan teori evolusinya Darwin, kita berkata, menurut saya kebenaran ada di dalam Alkitab. Nah sekarang terbukti. Saya mau ajak membawa ingatan jemaat kepada nubuatan Nabi Daniel di pasal yang terakhir. Ketika Daniel diperintahkan untuk mengunci, menyembunyikan, memeteraikan nubuatan dalam kitab, Allah mengatakan ini akan dibuka nanti ketika pengetahuan bertambah. Ketika manusia mengejar yang namanya pengetahuan. Ketika ada sekelompok orang karena masuk ke dalam iman Kristen yang benar, begitu haus akan kebenaran sehingga kerjanya menggali kebenaran firman dalam Alkitab lewat satu pengajaran yang sehat dan sistematis. Baru Tuhan akan bukakan itu. Nah sekarang sedang digenapi.
Penggalian kita kepada Alkitab dengan penuh kerinduan untuk mengenal Sang Maha Pencipta lebih dalam, didukung dengan penemuan-penemuan ilmiah. Allah mengubah sedemikian rupa, seolah-olah Allah seorang konduktor dalam suatu orkestra. Dia yang mengendalikan semua pemain musik yang ada. Dia yang mengendalikan, dia yang menetapkan, yang mengarahkan semua kejadian di alam semesta ini sampai sedetil-detilnya untuk mendukung kebenaran firman. Betapa bahagianya orang-orang Kristen sungguh yang mengabdikan seluruh hidupnya di dunia ini untuk mengejar supaya sejalan dengan rencana Allah. Saya pengen tahu gitu. Karena sekali lagi nubuatan Nabi Daniel sekarang sedang digenapi. Makanya saya suka sharing dengan murid-murid saya ketika setelah mengajar, lalu saya ngobrol dengan mereka, saya katakan, saya ingin murid-murid saya menyadari, menangkap betapa kita menangkap kasih Allah yang luar biasa lewat pengetahuan akan kebenaran. Karena selain itu menyelamatkan kita dari dosa, selain itu menjamin bagi kita tempat di rumah Bapa di sorga, tapi ini dalam kehidupan kita sekarang di dunia memberikan pencerahan. Bahkan pencerahan yang diberikan oleh pengetahuan kebenaran dari Allah ini berhasil mengalahkan yang manusia sombong-sombongkan sebagai pengetahuan akan kebenaran, tapi dari ilmu pengetahuan. Coba jemaat renungkan ini sampai rumah. Betapa teori Big Bang ini sudah menguasai kehidupan manusia sehingga kejahatan seperti yang kita lihat sekarang ini. Lalu merasuk ke dalam gereja kekristenan sehingga kekristenan begitu kacau balau sehingga yang kita lihat mayoritas terjadi sekarang ini. Ini akibat dari teori Big Bang, teori evolusinya Darwin. Nah sebenarnya keduanya sudah berhasil ditolak. Sekarang ramai-ramai ahli pengetahuan, saintis, bahkan yang bukan Kristen sekalipun, menolak teori evolusinya Darwin. Nah, dari bukti-bukti yang dikirim oleh James Webb Telescope, sudah ada suara-suara yang meragukan teori Big Bang. Oke ya, heboh kan? Ini ya, salah satu gambar yang didapat lagi. Jadi dalam teori Big Bang-nya manusia yang selama ini dipegang sebagai kebenaran, sejarah terciptanya alam semesta di mana kita ada, itu mereka menteorikan bahwa setelah Big Bang terjadi, ledakan hebat itu lalu tercipta yang namanya alam semesta, itu di fase-fase awal pertumbuhan alam semesta yang baru tercipta oleh Big Bang, itu tidak ada yang namanya galaksi. Jadi galaksi itu muncul dalam perkembangan lanjut gitu. Sudah ada di sini gitu, sudah sekian juta tahun. Tetapi dari gambar-gambar yang dikirim oleh James Webb Telescope, ternyata di masa-masa awal ini yang seharusnya menurut kebenaran, menurut teorinya manusia pintar ini, seharusnya di sini belum ada galaksi. Tapi tertangkap oleh James Webb, sudah ada galaksi di sana. Nangkep gak jemaat? Artinya teori Big Bang memang salah. Ini salah satu contohnya berita ini ya. Dikatakan di sini, kok di masa-masa awal setelah terjadi Big Bang sudah ada galaksi. Itu tidak mungkin, galaksi itu tercipta jutaan tahun prosesnya. Kok sudah ada galaksi katanya. Berarti teori kita selama ini salah tentang Big Bang. Ya. Makanya di sini tulisannya nih dikatakan oleh seorang ahli, this is going to hurt. James Webb Telescope New Deep Field Image itu mengirimkan gambar-gambar yang bertentangan dengan teori kita selama ini. Nah, dikatakan this is going to hurt, akan menyakiti umat manusia dengan kesombongan yang dikatakan sebagai kebenaran dari pengetahuan. Harus dikoreksi. Yang selama ini selama puluhan tahun diajarkan di bangku-bangku sekolah, buku teksnya sudah dicetak ribuan mungkin jutaan.
lalu dipegang sebagai kebenaran oleh realitas yang terjadi sekarang, itu akan dikoreksi. This is going to hurt. Peradaban manusia katanya akan disakiti. Nah, kita belajar dari Alkitab, yang disakiti sebenarnya apa? Ego manusia, kesombongan manusia. Sains itu tidak bisa dipegang sebagai kebenaran. Maka kita diyakinkan tentang yang namanya otoritas firman dalam Alkitab ini. Ini semua membuktikan bahwa kebenaran manusia tentang alam semesta ciptaan saja tidak bisa dijadikan pegangan karena kemampuan manusia menangkap apa yang ada di alam semesta ciptaan terbatas. Seberapa canggih pun teknologi yang dipakai, sementara kemampuan manusia menafsirkan dan memahami apa yang bisa ditangkap pun terbatas, seberapa pandai pun manusia merasa. Hanya Allah, Sang Maha Pencipta, yang mengetahui segalanya, karena ini adalah alam semesta miliknya. Ya. Berikutnya, ini ya, yang akan kita masuki expansion of the universe. Jadi alam semesta ini berkembang, mengembang. Semakin besar, semakin luas, dalam kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tidak bisa dikejar. Ya. Nah, sebenarnya ini yang akan kita tekankan. Ini sebenarnya mendukung teori bahwa alam semesta itu mengembang. Jadi menurut sains, menurut ilmu pengetahuan, sejak terjadinya Big Bang yang melahirkan alam semesta, itu ada proses. Sampai terciptanya galaksi-galaksi di sini. Ini setelah jutaan tahun. Billions of years. Bahkan miliaran tahun menurut mereka. Baru di sini terbentuk dalam perjalanan galaksi. Tapi dari gambar yang dikirim James Webb Telescope, ternyata di sini sudah ada galaksi katanya ya, slide yang sebelumnya. Jadi ini mementahkan teori Big Bang gitu. Nah, tetapi yang bisa dipastikan dari gambar-gambar sejak gambar-gambar yang dikirim oleh teleskop Hubble sampai yang dikirimkan oleh James Webb, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta yang kita tempati ini mengembang. Makanya bentuknya seperti ini. Jadi semakin luas gitu kan. Kalau saya gambarkan lebih jauh kan, semakin lebar kan penampangnya gitu. Artinya cita-cita yang dulu sempat digembar-gemborkan oleh umat manusia dengan kesombongannya, bahwa suatu saat kita akan mencapai ujung alam semesta. Nah, ujungnya ini mengembang terus, menjauh terus dalam kecepatan yang sangat cepat. Sehingga seberapa canggih pun pesawat yang bisa manusia ciptakan, itu tidak akan bisa mengejar. Ya, gambar selanjutnya lebih menggambarkan. Jadi alam semesta itu sejak Big Bang itu mengembang. Seperti balon yang semakin besar. Nah, cita-cita manusia untuk sampai ke ujungnya ini, itu tidak akan pernah tercapai. Mengembangnya lebih cepat dari kecepatan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengejarnya. Artinya, ini tidak bisa dikejar. Artinya, ujung alam semesta itu tidak bisa dicapai. Kita tidak tahu di mana. Nah, silakan jemaat baca-baca lagi berita dan artikel-artikel yang begitu banyak di internet tentang hal ini. Kita akan dibawa kepada kesimpulan, sudahlah, kubur harapan, cita-cita, angan-angan, hayalan, bahkan mungkin bisa kita katakan sekarang, bahwa manusia bisa mencapai ujung alam semesta. Alam semesta itu tidak ada ujungnya. Tidak bisa kita lampaui. Nah, coba jemaat renungkan yang baru saya presentasikan dari ilmu pengetahuan ini, lalu coba kita kaitkan kepada hasil studi saya dari Alkitab. Ya. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 147 ayat 4 dan 5. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya.
Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Mazmur 148 ayat 3. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang.